ada juga SBMPTN, terus ada jalur mandiri. Kalau di Undana itu jalur mandirinya sebutannya seleksi masuk mandiri Undana atau SMMU gitu. Nah terus di angkatan saya sih kemarin ada jalur namanya jalur afirmasi gitu. Jalur afirmasi itu cuman untuk orang-orang tertentu, kayak misalkan orang-orang di daerah Papua dia dapat kelebihan buat masuk bisa jalur afirmasi kayak gitu. Tapi kalau Yang Halo Kang Yusuf, gimana kabarnya nih? alhamdulillah baik jauh ini. Aman. Ya kemarin sempat sakit, cuman alhamdulillah udah sembuh. Cuman sakit, kayaknya lagi musim hujan juga kan, jadi situasinya musim-musim pancaroba kayaknya. Iya Jadi betul. jadi banyak sakit, banyak yang sakit juga. Tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh. Nah, Ado gimana, Kang Ado? Kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. mantap. Nih, sebelum kita lanjut nih, Kang, coba kenalin dong Kang Yusuf dari mana, terus sekarang lagi kuliah di mana gitu. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Al-Ansor Tanjung. Sekarang tuh lagi kuliah di Universitas Nusa Cendana. Nusa Cendana itu mungkin masih banyak yang nggak tahu ya, itu di daerah Kupang, NTT. Banyak yang bilang Universitas Nusa Cendana Kuncen mah Cendrawasih ya, jadi beda. Kalau Cendrawasih kan di Papua ya. Nah sekarang saya semester 4 di program studi psikologi itu. Wah, bisa memprediksi orang nih. Enggak juga sih. Itu sebenarnya yang bilang bisa prediksi orang tuh bukan dukun soalnya ya. Jadi nggak bisa. Bisa membaca jiwa seseorang, psikolog. Ya kalau misalkan kita udah kenal sama orangnya sih bisa. Tapi kalau misalkan baru ketemu nggak bisa. Iya. Oke, Kang. Tinggal di Oke. mana nih, Kang, sekarang? Sekarang sekarang karena online juga kan, jadi stay-nya di Karawang. Dari udah lama ya di Karawang, semenjak setelah lahir langsung pindah ke Karawang sih sebenarnya. Jadi di stay-nya di Karang Barat, di di Karang Barat. Oh, oke. Kalau masalah COVID di Universitas Cendana gimana, Kang? Di sekitar situ. Kemarin sih banyak info ya, di sana lagi kenaikan tingkatnya di NTT itu lagi melonjak gitu dibandingkan pekan-pekan sebelumnya, dibandingkan bulan-bulan sebelumnya tuh. Sekarang ini di NTT lagi urgent banget. Jadi eh, aktivitas di universitas juga kemarin sempat ditutup kan beberapa minggu. Jadi walaupun cuman buat pekerjanya, karyawannya pun nggak boleh masuk untuk sementara, karena beberapa kali ada kasus klaster di universitas gitu. Jadi emang di NTT sekarang lagi kacau sih, lagi kurang bagus kondisi Lagi COVID. lagi zona merah ya, Kang? Iya, lagi zona, pokoknya Hitam kasusnya apa? tuh lagi Hmm. melonjak gitu. Hmm. Karena dari orang luar atau orang dalam dari NTT-nya gitu? Bawaan. Kalau itu sih kurang tahu ya, cuman kalau yang udah sih kasus-kasus pertama yang saya tahu, kebetulan karena saya juga ikut di apa namanya, ada psikolog yang buka layanan hotline gitu kan, buat bantuan-bantuan eh, curhat-curhat gitu kan. Biasanya awal-awal itu orang pasien-pasien corona banyak tekanan ya, akhirnya di NTT tuh psikolognya ngadain hotline kayak gitu. Nah awalnya itu ya dari luar, orang NTT, cuman dia dari luar, dari Jakarta, awalnya sih dari situ Hmm. gitu. Oke. Oh, Universitas Cendana berarti di NTT ya? Lombok bukan sih? Bukan, kalau Lombok kan di NTB ya, di NTT itu daerah Kupang, kota Kupang. Mungkin ada yang tahu daerah Sumba yang Oh, terkenal
sama pantai-pantainya, pulau-pulaunya yang bagus kayak gitu. Cuman ini di kota Kupangnya, di ibu kota provinsi NTT. Dekat Pulau Komodo nggak jauh ya? Bilang jauh, lumayan tapi nggak terlalu jauh juga sih. Jadi nggak terlalu jauh. Sambil kuliah bisa sambil jalan-jalan ke sana. Sebenarnya kemarin tuh ada rencana mau jalan-jalan juga, cuman kehambat gara-gara corona kan, jadi udahlah Iya. nggak jadi. Mau jalan-jalan ke pulau apa? Pulau Komodo tadinya salah satunya kayak gitu. Deket sama Bali juga kan NTT? Kalau ke Jauh. Bali lumayan sih, lumayan. Nyebrang doang. Ya nyebrang, masih nyebrang. Oke nih Kang, lanjut. Tentang cara masuk ke Undana gimana nih Kang? Jalur masuknya gitu. Jalur masuknya sebenarnya nggak jauh beda ya sama univ-univ lain. Ada SNMPTN, terus ada juga SBMPTN, terus ada jalur mandiri. Kalau di Undana itu jalur mandirinya sebutannya seleksi masuk mandiri Undana atau SMMU gitu. Nah terus di angkatan saya sih kemarin ada jalur namanya jalur afirmasi gitu. Jalur afirmasi itu cuman untuk orang-orang tertentu, kayak misalkan orang-orang di daerah Papua dia dapat kelebihan buat masuk bisa jalur afirmasi kayak gitu. Tapi kalau Yang tahun-tahun sekarang kurang tahu masih ada apa enggak. yang 3T itu kan ya? Ya, jadi ada kekhususan kayak gitu. Untuk jalur mandiri itu ada ujian tes tulis ya? Gimana? Ujian mandiri tes tulis ya? Ya, tes tulis. Kalau ujian mandiri kita harus datang langsung kan. Kalau misalkan zaman saya gitu, kita harus datang langsung ke tempat tesnya gitu. Tapi kalau misalkan sekarang kayaknya sih online ya, karena kan situasi lagi kayak gini. Untuk jurusannya gimana Kang? Ada banyak gak? Terus yang favoritnya apa? Jurusan sih banyak di sini karena ini kan universitas, bisa dibilang kayaknya universitas yang besar di NTT, terbesar di NTT. Jadi udah banyak fakultas, udah banyak jurusan, program studi. Dia juga udah ada buat program pasca sarjana juga. Untuk favoritnya mungkin hampir sama juga sama yang lainnya, kayak fisip yang banyak-banyak kayak gitu-gitu sih. Ada FK gak Kang? FK ada kedokteran hewan di sini. Iya. Iya. Oh, boleh ceritain gak Kang? Pas masuk ke Undana gimana? Ceritanya panjang ya. Kalau sebenarnya dulu tuh waktu SMA gara-gara terlalu percaya diri, terlalu menitik beratkan pada SNMPTN. Jadi ini saran aja buat teman-teman juga yang misalkan adik kelas ya, nanti kalau misalkan kalau mau lanjutin jangan terlalu berharap sama SNMPTN gitu kan, karena salah satunya juga dia kayak untung-untungan juga ya, hoki-hokian juga. Jadi dulu tuh terlalu berharap di SNMPTN, terus juga mungkin terlalu ambisi kagak dulunya. Jadi saya tuh di SNMPTN pilih kedokteran. Ada yang pendidikan dokter, ada juga kedokteran juga. Bukan cuma SNMPTN tapi SBM-nya juga, mandirinya pun sebetulnya ambil kedokteran kayak gitu. Nah, kenapa kok bisa jauh sampai ke Kupang? Emang dari awal niatnya memang mau cari yang di luar Pulau Jawa kayak gitu, karena pengen punya experience baru, pengalaman baru, terus juga biar nggak apa ya, situasinya biar nggak kayak gitu-gitu aja. Biasanya kan kalau misalkan kita kuliah di Bandung atau di daerah Bogor itu kan pasti lingkungannya paling-paling ketemu teman-teman yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Akhirnya kuliah pilih universitas yang jauh-jauh. Nah di Undana ini masuknya sebetulnya masuk lewat mandiri saya waktu itu, karena SBMPTN nggak dapet juga, terus mandiri juga ada beberapa yang akhirnya dapetnya di Kupang kayak gitu. Berarti langsung ke Kupang dong ya tes tulisnya? Atau gimana? Karena mandiri ya, mandiri yang namanya Iya. mandiri kan kita harus ada di tempat ya.
Sebetulnya pengalaman yang sangat luar biasa waktu daftar kuliah tuh benar-benar luar biasa kan. Itu capek banget dari awal SBMPTN kan, mungkin Kang Ado juga tahu kan kita harus datang ke tempat tes. Waktu itu SBMPTN-nya di ITB 2 kali bolak-balik, terus nggak dapet, akhirnya langsung cari universitas yang jauh-jauh, emang sengaja pergi ke Padang waktu itu langsung buat mandiri, terus juga langsung Wah, terbang lagi ke Kupang kan buat tes mandiri juga. Akhirnya kayak gitu, kita harus datang langsung ke tempatnya buat tes tulis kayak gitu. iya. Salah satu keuntungan Unip yang jauh itu kan mengurangi ini ya, seleksi gitu kan, biar gampang masuk. Sebenarnya kalau yang jauh-jauh itu ada untung sama ruginya, bukan rugi ya, kelebihan kekurangannya. Kalau kelebihannya memang eh, saingan dari Pulau Jawanya sedikit, cuman kekurangannya memang biasanya di universitas-universitas yang di luar Pulau Jawa itu masih apa ya, kayak mengutamakan orang-orang di situnya gitu. Jadi sebenarnya 50-50 juga sih kayak gitu. Nah, terus setelah keterima di Undana gimana, Kang? Perasaannya gitu? Sebenarnya awal-awal waktu diterima tuh orang tua masih meyakinkan diri kan, meyakinkan diri gitu. Yakin gak nih mau terbang ke sana, mau kuliah di sana? Yang di sisi lain kan saya anak satu-satunya gitu kan. Orang-orang pada bingung. Orang anak satu-satunya kenapa jauh-jauh kuliahnya kayak gitu. Cuman kalau nunggu setahun lagi takut terlalu lama nyantai, jadi semangat belajarnya malah jadi berkurang kan. Akhirnya daripada pikir panjang, ya udahlah ambil aja walaupun jauh. Awalnya emang ada kepikiran, oh nanti di sana gimana ya, bakal bisa bertahan lama apa enggak kayak gitu. Itu pemikiran-pemikiran yang wajar sih sebenarnya, apalagi kita datang dari suku yang berbeda, banyak perbedaan lah kayak gitu. Jadi Hmm. sempat ada keraguan sih sebetulnya, cuman alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Ya, karena perbedaan kebudayaan nih Kang, gimana tuh cara adaptasi untuk pindah ke suatu tempat yang baru gitu? eh Bener kata Kang Ado tadi kan, pasti butuh adaptasi, apalagi kita beda pulau, jauh pulaunya kan, bukan cuman kayak ke eh, provinsi-provinsi yang dekat-dekat Jawa Barat, cuma ini kan jauh banget gitu. Pasti ada yang namanya apa namanya, shock ya, kultur shock. Jadi kaget, oh ternyata di budaya daerah sini tuh kok kayak gini. Cara adaptasinya sih kalau saya, jangan apa ya, jangan gegabah gitu loh, jangan gegabah, jangan banyak so tahu di daerah orang gitu ya. Kita ikutin dulu alurnya, kita lihat dulu, amati dulu daerah sini tuh orang-orangnya kayak gimana, lingkungannya kayak gimana. Kalau kita udah tahu, baru kita masuk di dalamnya. Uh, Kalau bisa sih, kalau misalkan kita datang ke satu tempat yang baru, kita harus cari tahu dulu, entah itu dari internet atau dari orang lain, tanya-tanya dulu nih, daerah situ tuh gimana sih, kita apa aja yang dilarang, terus juga sifat orang-orangnya kayak gimana, biar nanti kita tuh nggak salah ngomong, nggak jadi perseteruan gitu kan. Jadi perlu ada apa ya, cari referensi dulu lah di awal intinya, buat datang ke tempat yang baru kayak gitu sih. Habis itu kita adaptasi secara uh, perlahan aja, jangan terlalu buru-buru gitu. Oke, betul banget nih teman-teman kata Kang Yusuf. Apabila kita menempati suatu tempat yang baru ya, kan seperti ibarat apa ya, dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan ya. Harus Iya, harus mengikuti adat yang ada gitu. Terus iya. waktu tinggal di Kupang gimana Kang? Pergaulannya dan sebagainya gitu. Uh, Sebenarnya kalau di Kupang itu, di NTT ya, orang-orangnya tuh ya cukup keras ya, kayak di Padang, kayak orang-orang Sumatera gitu. Jadi cukup keras orang-orangnya. Dia juga eh, pergaulannya sebenarnya gimana cara kita menempatkan diri aja. Orang baik itu kan bisa jadi orang jahat kalau misalkan kita salah menempatkan diri gitu. Jadi eh, sesuai penempatan diri aja kalau untuk pergaulan. Terus juga mungkin ngelanjutin yang tadi di sana tuh, yang pengalaman sendiri ya waktu pertama kali datang di sana tuh,
aktivitasnya kalau misalkan di sini biasanya jam 6 pagi itu kan toko-toko udah pada buka, paling lambat jam 7 udah buka gitu ya. Kalau di sana tuh agak siang gitu Kang Ado. Jadi di sana tuh biasanya jam setengah 8 atau jam 8 baru pada buka, atau bahkan mungkin ada aja yang udah buka cuman susah nyarinya gitu. Waktu datang pertama kali di sana kan nginep di penginapan gitu, nyari makan keluar, keliling-keliling tuh agak susah ternyata. Waktu itu jam 8 setengah 9 dari makan masih pada tutup. Kebetulan waktu itu hari Sabtu atau hari Minggu gitu ya, mungkin karena di sana juga kan mayoritas Kristen gitu, jadi mungkin mereka tutup di hari Minggu atau gimana, nggak tahu sih. Cuman waktu itu sekitar jam 8 atau jam setengah 9 tuh agak susah memang nyari tempat makan waktu itu. Nah, terus bicara tentang makan nih Kang, Nah, gimana sih? Apakah ada perbedaan makanan Jawa Barat sama Kupang gitu? kalau makanan sih sebetulnya, kalau makanan khasnya pasti tahu ada kayak sirih pinang di sini tuh. Mungkin Kang Ado tahu, pernah lihat mungkin ada orang-orang timur yang pakai mulutnya bibirnya merah-merah, giginya merah-merah. Nah, itu dia biasanya makan sirih pinang. Nah, sirih pinang belum pernah nyobain sih kebetulan. Dan saya agak ragu untuk mencoba ya, karena nggak tahu rasanya, belum tahu juga. Pernah dikasih suruh nyobain cuman belum siap untuk mencobanya, jadi nggak berani nyoba. Tapi kalau untuk makanan, kebetulan kan di daerah NTT itu banyak sama laut-laut, pulau-pulau kan, banyak pulau kayak gitu. Jadi banyak ikan dijual di pasar-pasar banyak pasti. Terus juga kebetulan udah banyak pendatang dari Surabaya, orang-orang Jawa gitu. Jadi udah ada kayak warteg, rumah makan Padang juga udah banyak. Cuman perlu hati-hati sebetulnya untuk orang-orang Hmm. kayak saya gitu ya, yang Muslim. Karena di sana kan mayoritas memang Kristen, jadi perlu hati-hati kalau misalkan mau makan, cari makan malam-malam, harus ditanya dulu sama pedagangnya, itu halal atau enggak, kayak gitu. Karena Iya. pengalaman hampir ya, hampir hampir makan makan daging B2 gitu loh, daging babi gitu kan. Jadi harus banyak bertanya kalau misalkan kita datang di tempat baru, emang harus banyak bertanya gitu. Sejauh ini nggak beda banget kan sama yang di Jawa Barat makanannya. Enggak sih, nah sejauh ini kalau mau makan ya paling ke warteg, karena kebetulan juga harganya nggak jauh beda juga di Jawa Barat, di Karawang nggak jauh beda. Ada warteg, ada nasi padang kayak gitu, itu hampir sama sih kalau makanannya. Terus nih Kang, tentang ospek gimana Kang? Udah ada? Kalau ospek sebenarnya kalau di sini tuh bisa dibilang cukup simpel ya, nggak terlalu lama juga. Yang saya lihat kan kalau di universitas lain ada beberapa yang memang ada ospek jurusan, ospek fakultas, ada juga ospek universitas gitu kan. Jadi beberapa kali dan butuh waktu yang lama. Kalau pengalaman saya sih kemarin kita cuman ospek di fakultas doang. Paling kalau di jurusannya kita cuman kayak ada ngadain acara untuk pengenalan lebih dekat kayak gitu. Cuman kalau untuk ospeknya kita fokus di fakultas aja kalau kemarin, dan waktunya juga kalau nggak salah waktu itu seingat saya sih 1 bulan aja. Cuman kita ngambilnya cuman di hari Sabtu, Sabtu pagi, setiap Sabtu lah intinya, selama kalau nggak salah 1 bulan sih kalau nggak salah kayak Hmm. gitu. Lebih longgar berarti ya ospeknya di Undana. Ya kalau ospeknya, cuman kalau yang setiap hari Sabtu tuh kayak apa ya namanya, ya ospek intinya gitu lah. Cuman kalau acara-acara lain kayak ada pemateri dari dosen dan lain sebagainya, itu di hari-hari biasa juga kayak gitu. Iya. Oke, terus organisasi gimana Kang? Sekarang lagi sibuk apa di sana? Kebetulan sih alhamdulillah ikut di fakultas, cuman ya kayaknya sampai detik ini saya merasa belum berguna ya, kan karena situasi kayak gini kan kita bingung juga mau ngadain kerja-kerja buat BEM. Biasanya kan kalau BEM kita turun di lapangan langsung, terus juga ngadain sosialisasi dan lain sebagainya. Cuman kita tahu kondisinya kayak gini, apalagi di NTT lagi parah juga zonanya, lagi banyak kasus. Jadi
bisa dibilang kinerja kita kurang baik gitu loh. Cuman di sisi lain juga, alhamdulillah ikut kayak seminar, dipercaya jadi moderator, kadang-kadang jadi panitia juga. Terus sekarang sih alhamdulillah lagi diajak sama dosen buat jadi asisten penelitiannya. Jadi agak sibuk di ini sih, bantu-bantu penelitian dosen gitu. Wah, keren ya anjir. Digaji gak tuh? Ya sebenarnya ada aja ya uang terima kasih mungkin ya. Cuman sebenarnya yang lebih penting itu sertifikatnya kan buat Iya. lulus nanti kalau mau lamar pekerjaan biasanya itu bisa masuk ke CV juga. Sertifikatnya lumayan lah gitu. Bantu dosennya gimana tuh? Kan online gini. Ya, emang sih kemarin sempat mikir penelitiannya langsung apa online gitu kan. Cuman ternyata emang online. Kita mungkin asisten dosen itu kita bantu untuk pengolahan data yang kayak gitu-gitu. Terus masukin ke dalam apa buat masuk-masukin data-datanya kayak gitu sih. Kebetulan sih penelitiannya bukan cuma satu kemarin tuh. Jadi dosen saya ngajak sekitar 3 penelitian. Jadi bisa sampai bulan Juni kayaknya baru selesai, Mei atau Juni baru selesai kayaknya penelitian itu. Buat buat apa sih deh? Sebenarnya dosen yang ini tuh beliau emang sering buat jurnal, kebetulan juga dia peneliti kan, sering neliti juga. Dia juga dipercaya sama apa ya, sama orang-orang lain gitu ya, sama lembaga penelitian untuk kayak kalau istilah skripsi mah dia bagian coret-coret skripsi gitu. Nah ini penelitian di bagian revisi-revisi penelitian. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah, dia yang benerin kayak gitu. Apa ya namanya editor gitu ya, editor penelitian mungkin ya. Karena dia emang sering neliti juga, beliau sering neliti. Akhirnya ngajak saya buat ikut penelitiannya. Kebetulan saya juga mau kan, lumayan buat pengalaman juga kayak gitu. Oke. Terus menurut Kang Yusuf gimana nih? Kuliah sama SMA beda gak? Waduh, pasti jauh beda ya. Apalagi kalau di SMA kan biasanya kita itu pelajarannya sama ya, dalam artian mata pelajaran sama. Semester 1 pasti ada matematika, kimia, fisika. Semester 2 pasti ada lagi kan, pasti ketemu lagi walaupun memang pembahasannya beda. Kalau di kuliah setiap semester kan pasti beda mata kuliah ya, apalagi dosen-dosennya kan random gitu kan, ngacak siapa aja kita bisa dapetin dosennya. Kalau di kuliah juga ada orang bilang sih katanya jangan macam-macam sama dosen ya. Masa depan kuliahmu ada di tangan dosen gitu kan. Jadi Kurang lebih bener. iya, jadi kalau kuliah itu memang kita harus hati-hati apalagi kalau berhadapan sama dosen. Kalau di SMA mungkin kita ada penentu nilainya kan bisa dari ujian, selain dari nilai dari guru juga kan. Jadi nggak terlalu seketat di SMA, di SMA di kuliah sebetulnya. Hmm. Terus Kang Yusuf psikologan ya? Psikologi Ya, ngapain aja sih kuliahnya? psikologi itu sebenarnya gimana ya? Banyak orang yang nanya-nanya sebenarnya psikologi itu kuliahnya ngapain sih? Apa yang dipelajarin? Orang benda yang nggak ada dipelajarin katanya kayak gitu kan, banyak yang ngomong kayak gitu. Karena kan psikologi emang mempelajari tentang tingkah laku manusia ya, yang nggak ada objeknya tuh nggak kelihatan gitu loh. Jadi kita tuh yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Jadi di dalamnya ada tentang observasi, kita mengobservasi tingkah laku orang, terus juga praktek di lapangannya mungkin ya kayak gitu, kita lihat tingkah laku orang apakah normal atau enggak. Terus juga selain tentang tingkah laku, kita juga sebetulnya masuk ke ada biologinya juga, dikaitkan dengan otak, terus juga sistem syaraf dan lain-lainnya gitu. Itu kalau yang saya pelajarin. Tapi selain ada IPA-nya, IPS-nya juga ada psikologi sosial gitu kan. Kita lihat mempelajari tentang lingkungan, seseorang berada di dalam lingkungan kayak gitu-gitu sih. Lebih mempelajari tentang manusia kan ya, Kang? Ya intinya manusia. Hmm. Sebetulnya
awalnya bingung psikologi nanti mau jadi apa ya, kerjanya apa sih, bingung kan, pasti awalnya kan gitu mikirnya. Tapi ternyata setelah masuk di psikologi, ternyata prospeknya bukan cuman kayak jadi kerja di rumah sakit jiwa kan, mikirnya awalnya gitu ya. Banyak orang-orang mungkin di lingkungan yang masih awam gitu ya, oh psikologi nanti kamu kerjanya di rumah sakit jiwa ya, pasti kan gitu. Tapi ternyata kalau kita udah tahu di dalamnya, psikologi itu ada psikologi musik, ada psikologi olahraga. Jadi banyak sebenarnya bidang-bidang psikologi yang nyebar gitu. Kayak gitu sih. Jadi prospeknya gimana Kang? Orang psikolog. Sebenarnya prospeknya banyak banget. Kata dosen saya juga, katanya selama masih ada manusia di muka bumi ini, pasti psikologi bakal dibutuhin, katanya kayak gitu. Karena emang banyak banget prospek kerjanya. Kalau misalkan contoh nih ya, kalau misalkan ada yang mau naik jabatan di Polri, di TNI, itu kan pasti bakal ngebutuhin psikolog buat dites dulu. Dia cocok nggak nih buat naik jabatan gitu. Terus juga pemindahan karyawan biasanya dari staf A dia mau dipindahin ke staf yang B atau dipindahin ke staf C, itu kan perlu ada tes dulu. Nah itu biasanya sama psikolog. Terus juga kalau misalkan ada orang-orang yang suka nih pengen psikologi tapi dia juga pengen jadi polisi atau TNI, itu juga bisa nantinya bisa jadi apa namanya staf ahli psikologi di TNI atau di polisinya. Atau bisa juga kalau kita suka psikologi terus juga suka di bidang hukum, kita bisa masuk di psikologi forensik. Jadi nanti neliti-neliti nih, mungkin Kang Ado juga pernah lihat di kasusnya Wayan Mirna gitu ya. Nah, itu kan ada orang-orang psikolog ya yang ikut di dalamnya, kayak misalkan dia nerangin nih perilaku si Jessica nih kayaknya dia nggak normal. Nah itu dijelasin sama orang-orang klinis sama orang-orang forensik gitu, psikologi forensik sama psikologi klinis kayak gitu. Jadi banyak sebetulnya. Luas banget berarti ya Kang prospeknya. Ya tergantung kitanya mau di mana sebetulnya. Hmm. Kemarin juga baru-baru ini sebetulnya ternyata atlet-atlet timnas kita juga sebenarnya di apa namanya didampingi sama psikolog juga. Itu namanya ada di apa ya, psikologi olahraga kalau nggak salah. Jadi didamping oleh psikolog. Terus ada psikologi musik yang saya bilang tadi. Sebenarnya banyak banget sih, banyak banget. Oke nih Kang. Buat buat penutup nih, kasih pesan buat Camaba 2021 nih. Gimana? Buat pesan sih ya, eh, walaupun situasi sekarang lagi kayak gini kan, kita harus tetap apa ya? Kalian harus tetap semangat kuliah, apalagi belajar. Walaupun kita kadang-kadang pasti ada rasa malas kan, pengen rebahan terus, malas belajar, malas kuliah. Pasti Kang ada juga pernah ngerasain kayak gitu kan? Semangat belajar, semangat ngejar cita-citanya. Kalau menurut saya itu di mana aja kuliah bisa. Semua universitas dia punya kelebihan masing-masing, tergantung kita yang bisa membawa diri atau enggak kayak gitu. Misalkan walaupun kita masuk ke UI atau misalkan Unpad, kalau misalkan kitanya tidak bisa menyesuaikan diri, kitanya nggak bisa eh, nggak bisa ada di dalamnya, ya sama aja bohong gitu kan. Mendingan kuliah di tempat biasa tapi kita bisa menyesuaikan diri, terus juga kita bisa lebih aktif gitu. Jadi buat adik-adik kelas kalau misalkan mau kuliah, cari tempat terbaik tapi jangan terlalu jangan terlalu muluk-muluk lah gitu. Kalau misalkan kita masuk kuliah harus menyesuaikan dengan kemampuan kita, karena kalau misalkan memang nantinya tidak sesuai dengan kemampuan, terlalu tinggi ekspektasinya, malah kitanya takutnya shock gitu akhirnya. Terus juga kalau misalkan untuk teman-teman yang ngerantau kayak saya, kayak tadi saya udah bilang, kita kalau misalkan mau datang ke tempat orang, kita perlu riset dulu, cari tahu di internet atau melalui orang-orang yang pernah sana kayak gitu, gimana sih daerah sana, terus juga apa aja perbedaannya, biar kita itu nggak ada konflik atau nggak ada perbedaan yang terlalu yang menimbulkan masalah gitu di sana nantinya. Intinya beradaptasi itu sangat penting
kalau misalkan mau datang di daerah-daerah yang baru kayak gitu sih. Mungkin itu aja Kang Ado buat pesan-pesan. Oke, makasih nih Kang. Makasih buat teman-teman yang sudah sampai saat ini mendengarkan kita berdua. Dan terima Ya, kasih juga buat Kang Yusuf nih atas sharing-sharing ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. ya Oke, makasih. oleh karena itu kita tutup yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.